Kembali bersama kami, Saudara. KPU Jakarta Pusat hari ini selesai menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024. Usai membacakan hasil rekapitulasi di 8 kecamatan hari ini, KPU Jakarta Pusat akan merekapitulasi hasil perolehan suara 8 kecamatan tersebut dalam rekapitulasi tingkat kota untuk wilayah Jakarta Pusat. Nantinya rapat pleno akan dilanjutkan dengan agenda penandatanganan berita acara yang kemudian berkasnya akan diserahkan ke KPU Pusat. Untuk wilayah Jakarta Pusat, pasangan nomor urut 3 Pramono Rano unggul dibandingkan 2 paslon lain. Hari ini juga kita akan tutup rapat pleno kita di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat dan kita teruskan untuk mengantar atau menyerahkan di hasil kota ke KPU Provinsi DKI Jakarta. Di Jakarta Barat, pasangan Ridwan Kamil Suswono memperoleh 386.880 suara. Pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh 109.457 suara. Pasangan Pramono Anung Rano Karno memperoleh 500.738 suara. Kita ke Jakarta Selatan, Saudara. Paslon RK Suswono memperoleh 375.391 suara. Pasangan Dharma Kun 90.294 suara. Pramono Rano memperoleh 491.017 suara. Bergeser ke Jakarta Timur, pasangan RK Suswono memperoleh 535.613 suara. Pasangan Dharma Kun 136.935 suara. Pasangan Pramono Rano 635.170 suara. Di Jakarta Utara, pasangan RK Suswono mendapatkan 261.463 suara, Dharma Kun memperoleh 77.026 suara, pasangan Pramono Rano mendapat 328.486 suara. Sementara di Kabupaten Kepulauan Seribu, RK Suswono mendapatkan 6.578 suara, pasangan Dharma Kun 653 suara, pasangan Pramono Rano 7.456 suara. Di sisi lain, Saudara, tim kampanye bidang hukum pasangan Ridwan Kamil Suswono hari ini melaporkan KPU Provinsi Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dalam laporannya, tim hukum Ridho melaporkan KPU Jakarta dan KPU Kota Jakarta Timur atas dugaan pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Tim Paslon RK Suswono menyebut pelanggaran terkait distribusi formulir C6 yang tidak merata sehingga merugikan warga untuk mendapatkan hak pilih dalam Pilkada serentak. Banyaknya C6 pemberitahuan yang tidak terdistribusi baik kepada masyarakat. Nah, hampir kalau kita lihat data survei tingkat partisipasi rakyat Jakarta untuk memilih itu hanya 59%. Berarti ada 41% masyarakat yang tidak memilih. Nah, yang tidak memilih ini besar dugaan kita kemungkinan besar adalah mereka yang tidak mendapatkan C6 pemberitahuan.
Lalu seperti apa tahapan selanjutnya terkait rekapitulasi penghitungan suara Pilgub DKI Jakarta? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda. Rizka, cerita lebih banyak soal tahapan rekapitulasi untuk wilayah Jakarta Pusat yang berlangsung hari ini. Kalau sudah selesai, apakah tim ses masing-masing pasangan calon sudah menandatangani berita acara hari ini? Ya, selamat petang, maaf Tifal dan juga saudara. Tadi hasil rapat pleno ini sudah selesai pada pukul 4 sore tadi sore, di mana kalau misalkan kami dapatkan informasi bahwa dari ketiga masing-masing saksi dari paslon ini tidak sepenuhnya menandatangani surat penandatanganan surat acara begitu ya, surat penandatanganan surat formulir yang akan diserahkan kepada KPU pada esok hari. Di mana kalau misalkan tadi juga selain juga dari pasangan Ridho ini enggan begitu untuk melaksanakan penandatanganan berita acara, dikarenakan memang menurut pasangan Ridho ini tingkat partisipatif masyarakat Jakarta Pusat ini rendah, hanya sebesar 55%, yang artinya memang mereka enggan untuk menandatangani berita acara. Di mana kalau misalkan tadi berdasarkan hasil rapat pleno ini paslon Pramono Anung dan juga Rano Karno ini meraih suara sebanyak 220.372, yang mana ini artinya kembali meraih suara terbanyak atau unggul begitu dibandingkan dengan kedua pasangan calon lainnya. Sehingga dengan selesainya rapat pleno di Jakarta Pusat ini artinya tahapan selanjutnya ini adalah penyerahan berita acara ke KPUD Provinsi DKI Jakarta, di mana kalau misalkan informasi yang kami dapatkan hasil hitung suara Pilgub Jakarta tingkat provinsi ini akan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember mendatang. Sehingga kita masih menanti bagaimana kemudian skema ataupun tahapan-tahapan selanjutnya akan dilaksanakan. Kemudian selain itu juga tentu kita juga harus mereview sedikit bagaimana kemudian hasil suara dari masing-masing paslon dari masing-masing kota madya di Jakarta, yang mana pasangan Pramono Anung ini unggul dibandingkan dua rival lainnya di Jakarta Timur, kemudian di Jakarta Utara pun demikian Pramono Rano ini unggul dibandingkan dengan pasangan Ridho dan juga Darmakun. Di Jakarta Selatan demikian pula meraih suara 4.091, kemudian di Jakarta Barat unggul pasangan Pramono Rano, dan kemudian yang terakhir ini adalah di Kepulauan Seribu pasangan Pramono Rano ini juga unggul dengan suara 7.456. Sehingga dengan selesainya rapat pleno di Provinsi Jakarta Pusat pada hari ini selesai sudah tahapan rekapitulasi tingkat Kota Madya Jakarta. Kita masih menanti bagaimana kemudian nanti dilaksanakan rekapitulasi tahap ataupun di level Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 7 Desember mendatang. Tifal. Saya mau memastikan lagi, tadi Anda katakan bahwa dari saksi paslon RK Suswono tidak menandatangani berita acara yang berlangsung di Jakarta Pusat. Apakah ini artinya akan ada proses yang terhambat dalam tahap menuju ke tahapan berikutnya, atau masih akan tetap dilanjutkan ke proses tingkat provinsi? Rizka. Tampaknya dari KPU ini juga akan tetap melaksanakan sebagaimana seharusnya tahapan-tahapan pemilu yang akan dilaksanakan. Meskipun apabila memang mereka memiliki pendapat sendiri, ini akan menempuh jalur yang paralel begitu ya. Namun untuk surat ataupun berita acara yang tadi sudah selesai ini akan segera diserahkan kepada KPU Jakarta Pusat pada esok hari untuk segera dilaksanakan rekapitulasi di level ataupun setingkat Provinsi DKI Jakarta. Sehingga memang meskipun pasangan ataupun saksi dari pasangan Ridho ini enggan menandatangani, tentu tahapan pemilu ini tetap harus berjalan begitu. Meskipun tadi kalau misalkan kami simak begitu ya Tifal dan juga saudara, rapat pleno ini dari saksi pasangan Ridho ini menyatakan menerima hasil rekapitulasi, namun mereka enggan menandatangani dengan hal tadi yang saya katakan, ini adalah mempersoalkan terkait dengan partisipatif dari masyarakat di Jakarta Pusat ini hanya 55%. Inilah yang menjadi poin dari pasangan Ridho sehingga mereka enggan untuk menandatangani berita acara yang tadi dilaksanakan pada pukul 4 sore, Tifal. Fedriska Ananda melaporkan langsung dari Jakarta Pusat. Terima kasih.